sementara saya juga punya lembaga. Di dalam sebuah organisasi itu kan perlu tata kelola. Nah, bagaimana kalau kita bilang bahwa ada mega church, ada gereja-gereja, tentu di dalamnya adalah tata kelola. Kita tidak sedang berbicara bahwa kita lebih baik dari mereka, tidak. Intinya adalah kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya adalah ketika tadi sempat sharing Bapak tanya berapa jiwa-jiwa yang sudah dibaptis, saya tidak pernah menghitung karena bicara jumlah tadi dan bicara bahwa kita nggak punya pusat data, betul? Nah, tetapi di dalam perjalanan panggilan Tuhan dalam hidup kami di sebuah daerah di yang ujung Bandung, kami melihat bahwa bukankah sebuah organisasi atau lembaga itu butuh tata kelola? Nah, ketika tanda kutip kehidupan kekristenan tidak tertata kelola, sampai hari ini kami hidup tidak menata kelola apapun dalam kehidupan kerajaan Allah tadi. Jadi bertemu dengan jiwa-jiwa kami tidak mengkristenkan, kata Bapak tadi, tapi orang-orang mengalami Tuhan, dan kami tidak pernah mengarahkan juga pergi ke sebuah gereja atau organisasi, dan itu bertumbuh secara organik sampai hari ini. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah apakah kehidupan yang kami jalani dengan kekristenan pada umumnya, karena kalau mau digali dari sisi kekristenan pada umumnya itu juga benar menurut saya yang gereja-gereja itu. Nah, apakah kehidupan seperti kami ini perlu ditata kelola secara karena kita bernegara secara agama, atau berlanjut saja seperti ini? Kan tadi sebenarnya Ibu udah ngomong, Tuhan itu gak ngomongin organisasi tapi organisme atau sel. Semua tahu teorinya. Yang saya percaya Bu, kita kan gak hati sama gereja mega church, apapun mereka lakukan selama nama Kristus diberitakan, karena kita bersuka cita. Tapi apa yang saya sampaikan adalah gereja rata-rata mengeksploitasi. Contohnya anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Di Surabaya banyak sekali teman saya pengusaha ngomong gini, Pak, kami ini domba atau sapi perah sih Pak? Ya terserah Bapak, karena Bapak goblok seperti itu menjadi domba. Begitu. Pak, domba itu memang dipotong bulunya, dicukur bulunya, dipotong dagingnya, diminum susunya. Kenapa Bapak cuma domba nggak pernah menjadi singa dari Yuda? Kalau Bapak singa, gembala bukan takut. Kalau domba takut sama gembala, gembala takut sama singa. Sebelah gitu. Jadi saya nggak ngajar lawan pendeta, tapi saya ajarkan otoritas kerajaan surga. Maka Bu, jadi kalau Ibu banyak mengenai organisme, artinya yang perlu ditata kelola adalah hidup Ibu. Saya kasih contoh, kita mau menangkan buku. Saya percaya Tuhan pada kita semua menemukan buku di jalan ini. Saya setuju. Bisa nggak menemukan buku seorang diri? Bisa nggak Anda Tuhan Bapak Tuhan 10 jam lah 1 hari lah. Terus puasa 1 tahun 360, sampai puasa 360 hari. Tentu nggak bisa menangkan diri sendiri. Kalau nggak ada bangun namanya divine connection. Jadi caranya adalah bukan membangun organisasi, bukan manajemen organisasi, tapi membangun koneksi ilahi. Itu yang saya lakukan. Ya saya mau terbuka. Saya ini pengusaha, saudaraku. Tapi sebelum Tuhan saya mengenai kingdom, saya juga belum kenal sama uang. Dan karena saya dulu kalau ketemu orang kaya Bu, saya akan ngomong bagi orang kaya nih, bagaimana saya sharing supaya dia membantu pelayanan saya. Tapi saya itu udah 10 tahun yang lalu, sekarang saya nggak mau. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Tuhan mau kamu melakukan bumi, Tuhan mau kamu menguasai dan bintang. Itu adalah bagiannya. Jadi apapun yang mau jadi bumi tidak bisa dibandingkan dengan rencana besar kemudian Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Kamu sekarang mau ikut Raja Yesus atau Tuhan Yesus? Dan yang saya sampaikan salah satu agak berbeda. Semua gereja ini percaya Tuhan Yesus, tapi mereka belum percaya Raja Yesus. Karena Yesus jadi Tuhan, tapi bahwa mereka masih milik mereka sendiri. Nanti ya, kalau Alkitab katakan maka Zakaria 4:9 maka Tuhan akan menjadi raja, Wahyu 19:7 maka Tuhan akan menjadi raja. Kita besok raja itu lebih tinggi daripada Tuhan. Tapi doktrin Amerika bilang Tuhan itu raja dengan segala raja, jadi Tuhan lebih tinggi dari raja. Nah, Bu, jadi itu belajar paradigma kerajaan. Karena Ibu bertanya, ya saya menjawab, nggak apa-apa ini untuk bersaksi, bukan untuk bernoga, Bapak Ibu, karena saya nggak ada bernoga. Saya pengusaha hari ini, Bu, hari ini 80% dari gaji bonus dividen saya berikan buat kerajaan Allah. Dan saya tidak merasa berjasa. Karena saya tahu itu semua memang milik Tuhan yang dikerjakan dalam hidup saya. Tapi hari ini, rata-rata hamba Tuhan pengusaha, ya kalau udah 10%, 20% aja udah pada luar biasa. Itu karena orang belum ngerti. Ketika kita ikut Raja Yesus,
Ingat Matius 19, kata Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dari ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan untuk diberkati, saya setuju. Kalau Anda ikut Tuhan cuma untuk diberkati, Anda ikut aja ini, ikut aja tuntang, saudara. Ikut Tuhan itu untuk menduduki semesta, saya setuju. Berkat itu efek samping, bukan tujuan. Saya nggak bisa memberkati kota dan bangsa kalau saya makan aja susah tuh. Kalau nanti saya kenapa bisa diterima walaupun saya punya koneksi sama ketua BPD NTT, GB NTT, kalau saya Pak saya dapat bawahan dari surga. Boleh nggak Bapak undang saya makan? Nggak mau. Benar nggak? Saya bilang Pak, Bapak saya bilang saya mau ngajak Pak satu BPD makan. Saya bayar. Karena saya diberkati. Dengan saya diberkati, Alkitab katakan ikatlah persahabatan dengan paman yang tidak jujur. Banyak hamba Tuhan memakai hubungan untuk dapat duit. Ya itulah hamba Tuhan Levi, bukan lagi saya dari Haji Imam. Hamba Tuhan Haji Imam, kita memakai uang, mengeluarkan uang untuk membangun hubungan. Makanya walaupun kalau saya tidak disukai, tapi diri saya disukai pendeta-pendeta. Karena pendeta Jakarta Barat tahu, sejakarta tahu, kalau makan sama Biantoro, mereka tidak duduk, makan dan pulang, bahwa dia pasti saya bayar. Jadi saya boleh tidak disukai pengajarannya, tapi orangnya disukai. Bukan karena mereka sayang sama saya, karena mereka suka saya terakhir. Nah itulah caranya membangun hubungan kerajaan surga. Amin Bu, tak berkati. Kalau diberkati beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau diberkati, belum lagi mungkin. Kalau ada, awal kita akan masakan, nanti saya serahkan Pak Sudenis. Ya silakan. Wah, ada banyak yang menyerahkan itu. Dia dicari sama semua pendeta. Bapak aman. Ya silakan teman. Salam Bapak. Ya silakan Pak. Salam Bapak Ibu. Saya penginjil dan merangkap pendeta. Wow, ya silakan. Jadi tadi kan berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya pelayanan di Jawa Barat. Nah, gereja-gereja di Jawa Barat itu dan pendetanya dan dosen-dosennya semua yang saya hormati, semua hanya teori. Teorinya besar Bapak Ibu, tapi prakteknya nol. Saya tahun 2023 pernah ditangkap oleh hukum kepolisian. Semua bergoncang gereja di Jawa Barat ini, goncang, ketakutan. Itulah jadi yang saya hormati Bapak Pendeta dari kisah para rasul pasal 2 tadi ayat 41 sampai ayat terakhir tidak diterapkan di dalam gereja-gereja yang ada di Jawa Barat ini. No sekali. Jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Ada satu orang yang ditangkap polisi yang masuk hukum takut semua. Apalagi saya di pelayanan Sunda Bapak Ibu. Maka saya pernah bilang begini, pendeta-pendeta Sunda itu pengecut. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, jadi saya sedikit bukan berpertanyaan tapi menambahkan. Seharusnya semua itu bersatu padu bergandengan tangan untuk membawa orang ini kepada Tuhan. Kan tadi di ayat terakhirnya semua orang menyukai ya, dan Tuhan menambahkan setiap hari orang yang diselamatkan. Tapi maaf kata, saya keliling Jawa Barat untuk penginjilan, untuk memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Tapi pendukungnya sedikit. Kenapa? Karena banyak yang takut daripada yang berani. Nah, itulah yang saya bisa tambahkan supaya semua menambah semangat. Bukan hanya teori besar gitu ya, tapi prakteknya nol. Itulah yang saya bisa katakan pada siang hari ini. Amin. Oke, terima kasih karena ini tambahan ya. Saya bantu sedikit, saya membantu hamba Tuhan Jawa Barat. Pak, kalau Bapak bilang hamba Tuhan banyakkan teori, memang mulainya dari teori. Kalau kerja teori tidak bisa juga, tapi memang saya setuju Bapak. Jangan stop di teori, tapi berarti di praktek. Ini loh Bapak Ibu ya. Tapi kan nggak semua imannya sama. Itu Pak yang kita harus sadar ya. Alkitab katakan gini buat aman, terimalah orang yang berimannya tanpa percakapan pendapatnya. Saya itu kalau udah terkonek Pak sama pendeta, saya baru mulai ngomong yang seperti kayak gini Pak. Tapi ini kan karena gerejanya Hal Bandung ya bukan cabang, tapi keluarga kita saya ngomongnya firman cukup keras. Biasanya saya selalu ngajak makan ngomongin bercanda-bercanda dulu Pak, baru hubungan. Kalau hubungan ada dekat Pak, kita ngomong apapun diterima. Contoh, kemarin saya bersaksi, saya ini kemarin baru ngajak salah satunya pendeta bidang sidang jembatan terbesar di Bandung. Saya baru jalan ke Bali gitu kan. Nah, saya kan udah kita makan, sekarang dia mau belajar tuh. Dia nanya, Pak, dia tuh baca buku apa? Semua buku saya baca. Kita Perang Jujur saya baca, Henok saya baca, Agada, Misna, Talmud, Alkitab saya gali. Waduh, Bapak ngalamin apa? Kalau hubungan udah baik Pak, komunikasi gampang. Jadi jangan belum apa-apa, kita sudah lancar Pak. Orang diajarnya marah lah Pak.
Ya, kalau saya nggak tahu nih, misalnya maaf nih Pak, hamba Tuhan ini datang terus bilang, ada gini, karena waktu itu gua tinggal Pak, dia kan, ini pendeta baru ketemu kok marah-marah kan gitu. Jadi kita mulai dengan membangun hubungan. Kata kunci buat amalin buat kita semua. Jadilah dalam bumi dan terang semesta. Kita ini semua maunya jadi terang kober, tapi kita tak pernah dalam bumi. Buat saya, ada tau nggak? Otoritas seperti gereja bukan di kepala. Amin. Kalau gereja mainstream itu otoritasnya di mana? Di mana? Bukan gereja mainstream. Di Penatua kan? Di apa namanya itu di gereja gereja kita itu pemimpinnya apa? Majelis. Kalau gereja karismatik pendeta, tapi ada yang lebih tinggi daripada pendeta. Tahu siapa? Donatur terbesar. Nah itu biasanya. Itu susah. Kalau pada soal itu menyangkut karena semua menyangkut perut ya. Jadi anyway Pak, jadi kita bekerja sama dengan semua baru. Ya, oke. Ada lagi nggak? 2 orang lagi. Setelah itu karena kita silakan Pak. Tolong mungkin bantuan luar biasa. Kalau salah juga boleh mengoreksi loh Pak. Monggo Pak. Sama-sama belajar. Saya sebagai gembala sidang dari satu gereja. Ini tadi dibahas tentang kisah Rasul pasal 2 yang tadi ada cara hidup jemaat yang pertama. Ini bagaimana untuk diterapkan, dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat di mana saya sebagai gembala sidang ini kan sangat-sangat sulit sekali. Jangankan jemaat, mungkin pendetanya juga sulit untuk melaksanakan ini, untuk menjual tanahnya terus dibagi. Siapa di sini yang bisa seperti ini? Ini sangat sulit sekali. Dan ketika saya juga dulu sebagai pengusaha, saya banyak membantu jemaat Tuhan yang tidak sekolah saya sekolahkan, yang tidak bisa bayar kontrakan saya kontrakan, yang anaknya tidak bisa sekolah saya sekolahkan sampai kuliah. Dan sebagai saya bukan pengusaha besar, ya saya part-time, saya sebagai businessman juga sebagai pendeta, sebagai gembala. Nah, kemudian saya mengajarkan, ya pasti sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mengajarkan hal-hal seperti ini. Dan itu sangat-sangat sulit sekali. Sedangkan di dalam penggembalaan untuk kaum muda saja, saya ajarkan berulang-ulang kali untuk tidak menikah dengan yang tidak seiman. Kebanyakan bahkan pelayan pemusik pun tidak jaminan. Yes. Seorang pemusik, seorang WL singer itu sudah melayani Tuhan, sudah main musik itu tidak sedikit yang menikah dengan akhirnya dia murtad. Nah ini saya pikir apakah saya sebagai hamba Tuhan salah mengajarkan atau apa? Karena saya di mimbar berkali-kali saya mengajarkan kepada kaum muda syarat utama untuk menikah itu seiman. Saya tekankan, tapi kenyataannya pemain musik, WL, singer, pelayan Tuhan, dulu sekolah minggu itu banyak yang murtad karena nikah dengan yang tidak seiman. Nah itu caranya bagaimana? Mungkin Pak Bi punya teori cara untuk mengatasi hal-hal seperti itu sebagai sesama hamba. Karena saya Bapak udah sama saya Pak Bi, Bapak namanya Pak siapa? Pak Robi ya, silakan dulu Pak. Oke, saya akan jawab ya Pak Ibu. Sama-sama kita diskusi Pak ya. Kalau Bapak bilang sulit, saya nggak terlalu muda. Tapi apa yang mustahil bagi manusia? Bapak tahu saya tidak mustahil bagi Allah. Kita itu tidak bisa berubah orang. Saya tahu kita mau doa, mau berpuasa, orang tidak bisa berubah orang. Satu-satunya saya belajar nomor 1 Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Memberi inspirasi. Bapak kan sudah tadi pembicaraan Bapak pengusaha bukan pengusaha besar, tapi sudah melakukan seperti itu. Lakukan terus Pak. Karena apa yang kita lakukan, gini loh Pak, anak kita, saya setuju dengan anak muda, anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan, bukan yang kita ajarkan. Karena setuju. Anak muda nih, kamu boleh bohong ya, bohong masuk neraka, tapi gua bapaknya bohong, ikut bohong, tapi ngajar bohong masuk neraka, tapi suka bohong. Jadi anak-anak ini tidak akan belajar lebih dengan telinga, mereka akan lebih belajar dari mata. Jadi nomor 1 Pak, ini kita bisa lakukan. Bahwa jangan saya lihat Bapak cukup sedih. Saya juga tahu Pak, saya juga ada Pak. Saya itu jadi kata bukan dengan seorang tidak beriman, tapi gereja lain yang imannya untuk diberkati. Nah, kan kita ajarkan menduduki, itu kan bahasa-bahasa. Gereja lain ajarkan menerima berkat, itu kan nggak usah doa, nggak usah puasa, nggak usah bagus tadi. Dia tidak apa-apa Pak.
Yang penting nomor satu kita Pak, Bapak ingatkan Pak Robi, yang mustahil bagi manusia tidak bisa bagi Allah. Yang kedua Pak, berikan Pak terus yang namanya inspirasi Pak. Yang ketiga ada satu tadi, walaupun kita nggak bisa berbuat Tuhan, kalau hadirat Tuhan Pak, bahkan saya sebut frekuensi, energi, gelombang, dan voltase Kristus ada di hidup saya. Contoh Alkitab saya sampaikan kan Bapak pasti ngerti. Saul ketemu Samuel satu kali berubah. Anda baca Alkitab, Saul ketemu Samuel sekali berubah. Kenapa sekarang? Nah, kalau kita bilang bukan soal khotbah kita, ya, tapi soal siapa kita. Amin. Kalau tiga hal ya saya ajarkan. Hidup kita bukan tergantung Tuhan. Nanti sombong saya sesat. Bukan tergantung setan. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan segala kuasa ilahinya. Hidup kita apa tergantung tiga? Diri saya, iman saya, dan doa saya. Itu aja kan, diri saya. Karena kenapa? Kristus kan benar ya Pak ya, Kristus sudah memberikan segala berkat di surga. Cuma kita nggak tahu, kita sudah duduk bersama Kristus di surga. Kalau duduk udah memerintah belum? Cuma kita nggak sadar Pak, jadi diri kita, kedua iman kita, dan doa kita. Saya tidak pernah Pak takut ditinggalkan. Itu begitu masukan dari saya buat Pak dari Robi. Hamba Tuhan kalau takut ditinggalkan karena dia belum punya otoritas Kristus. Yohanes pasal 6 masih ingat ketika Yesus ajarkan tentang pada siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak punya hidup kekal. Muridnya pikir wah Yesus ngajarin kanibal, ditinggalkan. Yesus kira-kira waktu dia meninggalkan muridnya dia tanya 12, lu gak mau pergi juga? Dan mereka bilang bagaimana kami pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Saya adalah satu dari 2 pendeta di Jakarta Barat. Kita anak musik jemaat yang berani berkata, kalau kamu pindah silakan. Kenapa? Karena saya udah menanggung diri saya benar ngomong. Lu mau kaya mau miskin saya nggak peduli. Kalau kamu mau sepakat dengan kami, kamu sepakat. Kalau kamu mau sepakat, gereja lain banyak di luar sana. Saya nggak usir, silakan pindah. Saya nggak pernah takut. Walaupun ya itu pada yang ngomong Pak, satu lagi saya kan jemaatnya Jakarta nggak banyak Pak. Jakarta baru 200 terbuka aja Pak. Kalau kawan saya itu di bawah Niko jemaatnya 4.000. Sekarang diambil sama pindah ke Gilgal 2.500 tidak 1.500 kok. Hilang langsung 2.500 Pak. Tapi dia nggak takut ditinggal. Saya juga yang lain Pak takut. Kenapa? Karena mereka masih ada donatur. Bapak percaya nggak? Kalau kita beritakan firman Pak, surga bisa terbuka dari utara, selatan, barat, timur bisa. Saya kasih kesahan buat Bapak Ibu. Saya punya anak di Wonogiri. Ya kan? Mulai gereja terus. Ya. Gereja 5 tahun. Cuma berapa? 10. Sama pendeta modern dikatakan dia baca stres. Udah setiap hari setiap tahun ditanya gini. Kamu jemaatnya berapa Petrus? Kamu jemaatnya berapa susah? Mereka stres. Karena anak saya bohong nggak berani, ngaku malu. Karena jemaatnya cuma 10. Tanya sama saya kan bapaknya harus bertanggung jawab Pak. Jadi bapak nggak enak kalau bertanggung jawab. Tapi gimana? Kalau saya tanya pendeta jemaat berapa? Kamu tinggal tanya balik Pak pendeta, pasukanmu ada berapa? Amin. Ngomong ya. 1.000 hansip juga nggak bisa ngomong-ngomongin Pak. Kalau 10 Kopassus Pak, bisa menculik sampai musim Pak. Anggap gitu. Padahal anak rohani saya ini, saya nggak bangga, dia jemaatnya 10. Sekarang sih udah pelayan sampai 20. Lumayan. Tapi kalau dia nggak kayak Natal, satu desa datang Islam betul semua. Siapa yang bilang gereja harus orang Kristen semua? Siapa yang bisa kita percaya ini saatnya? Kita anak-anak Tuhan harus menggunakan Israel bagi saya setuju saudara. Israel kayak kita menangkan, bukan kita Kristen kan? Tapi jadikan mereka Islam Mesianik. Islam yang percaya Yesus, lahir baru, berasal roh, pada Roh Kudus, bahkan doa di bawah surga. Pendeta karismatik yang dia bilang, pendeta karismatik yang pernah di bawah surga. Orang Islam percaya Tuhan di bawah surga. Jadi masukannya itu tiga. Memang tidak mudah, tapi tidak ada pusat bagi Tuhan. Setuju Pak? Nomor 2 Pak, berikan terus inspirasi Pak, jangan menyerah. Nomor 3 Pak, terus tingkatkan. Kan kita harus semakin berkurang kan semakin bertambah. Jadi saya sama seperti itu Pak. Kalau saya ketemu orang Pak, kayak kemarin saya baru dari Bali, ya ada orang tiba-tiba datang mau ketemu saya nggak aja, saya nggak tahu Pak. Saya harus orang mau ketemu harus appointment Pak. Kan saya mau usaha juga, saya bukan pendeta nganggur ya. Tapi dia bisa sampai ke hotel, ya sudah. Saya keluar hotel, saya digerakkan. Ya udah saya ngomong 10 menit, bilang Tuhan. Langsung berlutut, Pak, saya udah nyari angin gila Pak. Saya menjadi anak rohani ya, kita tujuh itu adalah kapasitas Tuhan. Jadi apapun Pak Robi yang Bapak layani, jangan menyerah Pak, masukan saya Bapak terus kuat, pertajam Pak, semua Pak hikmat, anugerah, pengertian daripada Tuhan, energi, frekuensi dan gelombang Kristus Pak. Dan percayalah, kalau kita meninggal nama Yesus Pak, dia akan menarik semua orang dalam kita.
Memang setuju. Jadi kita tidak usah takut Pak jemaat yang meninggalkan. Biarkan yang meninggalkan Pak urusan mereka sama Tuhan. Karena Yesus berkata dari semua yang kau percayakan padaku tidak seorang pun membiarkan yang binasa. Saya kalau ada jemaat keluar satu, puji Tuhan, kurang beban. Jadi Anda di Bandung udah tahu ya, kalau Anda nanti mau gabung sama Pastor Dennis sama Kal Bandung, dan Anda mau di Kal Bandung nggak mau jadi nama api, puji Tuhan. Karena buat saya anak itu bukan untuk bangga, anak itu bukan tanggung jawab. Ya seperti itu Pak. Oke, satu orang lagi atau dua orang lagi silakan kalau ada. Sebelum kita akhiri di jam 3, satu orang lagi aja kalau gitu. Ada? Kalau enggak saya mau kembalikan pada Pastor Dennis. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan dulu.